Selamat hari Minggu, apa kabarnya? Semuanya luar biasa, amin. Amin. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, amin. Katakan bersama-sama, merdeka. 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 Ya, kita baru saja merayakan perayaan hari ulang tahun bangsa kita, Dirgahayu Indonesia yang ke-77. Kiranya damai sejahtera, kesejahteraan dari Tuhan memenuhi negeri kita, amin. Dan firman Tuhan berkata, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku, kata Tuhan, ada di tengah-tengah mereka. Amin. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa kita. Bahkan di tempat ini bersama-sama kita, di dalam ibadah yang pertama ini, Tuhan hadir memenuhi setiap kita. Amin. Mari silakan bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Dan kami mengundang hamba Tuhan yang akan membawakan doa syafaat. Mari satukan hati kita dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami hamba-hambamu di pagi hari ini kembali datang mengucap syukur kepadamu ya Bapa, di mana Tuhan telah menuntun kehidupan kami di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang hari-hari kami Bapa, di mana kami sangat merasakan campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berkumpul di siang hari ini untuk menaikkan mesbah ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Karena itulah yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas segala sesuatu yang telah kami peroleh dalam hidup kami Bapa. Karena itu kami berdoa ya Tuhan untuk semua kami umat-Mu yang ada di tempat ini. Karena Tuhan yang menguduskan kami, Tuhan yang melayakkan kami, Tuhan yang memberikan pengurapan kepada kami agar kami dapat layak mempersembahkan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba Tuhan, hamba-Mu Roy Hutabara Tuhan, yang Tuhan akan pakai menyampaikan firman Tuhan di hari Minggu ini Bapak. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan pengurapan yang sempurna daripada Tuhan Yesus Bapak. Bila segala perkataan firman Tuhan yang akan kami dengarkan di dalam ibadah kami dapat kami bawa pulang dan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami Bapak. Tuhan, kami berdoa selalu di tempat ini, kiranya Tuhan yang mengurai tempat ini, Tuhan yang menguruskan tempat ini Bapak. Jika masih ada Tuhan kuasa-kuasa yang tidak bermasalah daripada Tuhan Yesus, kami ikat dan patahkan pasal di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk segala pujian kami, penyembahan kami, doa kami, mesbah kami, dan firman yang kami dengarkan di siang hari ini Bapak. Kiranya itu semua Tuhan akan memuliakan nama Tuhan di tempat yang maha tinggi Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk di siang hari ini untuk semua hamba-hamba Tuhan, gembala pembina kami, gembala sidang kami, dan semua gembala-gembala cabang. Terlebih-lebih ya Tuhan, gembala kami yang ada di tempat ini, Pendeta Hartono Siregar Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pengurapan kepada hamba-hamba Tuhan ini Bapak. Berkatilah kesehatannya, berkatilah keluarganya Bapak. Kiranya Tuhan lewat pelayanan mereka Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan untuk bangsa kami, untuk negara kami, Tuhan yang melawat bangsa dan negara kami dari Sabang bahkan sampai Merauke ya Tuhan. Kiranya kemakmuran dan kesejahteraan untuk bangsa kami. Terlebih-lebih ya Tuhan untuk semua pejabat pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, kabinet, lembaga-lembaga tinggi kami, TNI, Polri, dan juga lembaga-lembaga yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami Bapak. Kiranya bangsa kami menjadi lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana pemilu di tahun 2024 Bapak. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang campur tangan Bapak, biarlah segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik Bapak. Tidak ada kekacauan, tidak ada huru-hara Bapak. Karena kami percaya jikalau kami anak-anak Tuhan berdoa, pasti Tuhan berikan yang terbaik Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami di pagi hari ini, di mana sebentar kami memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang beracara dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, yang kami percaya Tuhan, pada waktu kami berdoa kuasa-Mu bekerja. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan Bapak. Oh terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan di hadapan-Mu, menyembah-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Oh
Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kau segalanya buat kami. Terima kasih. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan, pada waktu kami berdoa Tuhan, kuasa-Mu bekerja dan Kaulah jawaban kami Tuhan. Kaulah jawaban di setiap doa saat kami menyembah-Mu Tuhan. Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja.
kuasamu bekerja. Mari sekali lagi katakan Tuhan, Tuhan, kami percaya. Saat ku berdoa, kuasamu pada waktu kami percaya Tuhan, maka kuasamu sempurna, nyata di dalam hidup kami. Saat ku berdoa, kuasa, mari lebih lagi katakan dengan imanmu, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasamu sempurna. Saat kami berdoa ya Tuhan, kuasamu saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasamu sekali lagi saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasamu bekerja. Kuasamu ya Tuhan, kuasamu bekerja, kuasamu sempurna, kuasamu Tuhan tak pernah berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Kuasamu sempurna ya Tuhan. Pada waktu kami berseru kepadamu Tuhan, pada waktu kami berdoa ya Tuhan, Kau mendengarkan seruan kami, Kau menjawab doa kami Tuhan. Katakan kuasamu, haleluya.
kerajaan-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Oh ya rala para 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 hati kami rindu Tuhan, hati kami haus padamu, seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Begitulah jiwa kami merindukan-Mu, hati kami haus padamu Tuhan. Oh ya rala para 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 kami, Tuhan lawan kami, Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus kuasai kami. Oh darah bara 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 bara, sakarara bara 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 bara, darah bara 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 bara. Mengalirlah kasih-Mu Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu jamah kami. Kami yang saat ini Tuhan sedang dalam pergumulan, kami yang sedang dalam masalah Tuhan, pagi hari ini Tuhan jamah kami, pulihkan kami Tuhan. Kami yang sakit Tuhan, kiranya kesembuhan daripada-Mu memenuhi kami saat ini. Kami yang berbeban berat Tuhan, kiranya Tuhan kuasa-Mu mengalir memulihkan kami. Oh ya rara bara 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 bara. Sebab itu kami berkata Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tak
kita bangkit berdiri bersama-sama. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari beri sorak-sorai bagi Allah kita. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab bagimu tidak ada yang mustahil dan bagimu tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Oleh kehendak-Mu Tuhan semuanya boleh dijadikan Tuhan. Karena Engkaulah Sang Pencipta Tuhan. Engkau yang menjadikan segalanya indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menjawab setiap doa-doa kami. Dan kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Allah yang menjadi sumber pengharapan kami. Kiranya Roh-Mu Tuhan. Sukacita yang daripadamu, penghiburan daripadamu memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap memuji Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Semuanya bersukacita, amin Bapak Ibu. Izinkan kami bertanya, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh melambaikan tangannya. Jika tidak ada, saya percaya kita adalah orang-orang yang setia. Amin. Mari bertemu di GBI Simpang Kanto. Katakan kiri kanannya, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber, katakan dengan imanmu, kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Selamanya. Katakan bersama-sama, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya.
Dialah sumber kekuatan setiap kami Tuhan. Kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Selamanya, selamanya, bersama-sama selamanya. Semuanya bersukacita, amin Bapak Ibu, amin. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan setiap kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang. Ketika ku berdoa, mujizat terjadi. Haleluya. Mujizat. Mari kita katakan dengan iman Bapak Ibu. Di saat ku. Ini doa kami pagi hari ini Tuhan. Setiap kami yang lemah Engkau kuatkan.
yang sakit Tuhan. Mujizat masih ada bagi hari ini. Pada waktu kami percaya, pada waktu kami berdoa, ada mujizat ya Tuhan. Hey. Ketika ku berdoa, mujizat itu Katakan dengan iman. di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Oh, lama. Kami percaya Tuhan. Mujizat itu Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu sekali lagi katakan. saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang. Ketika kami berdoa Tuhan, mujizat terjadi. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika aku percaya, Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. ketika aku berdoa, Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa, ketika kami percaya, yang sakit pada pagi hari ini disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah pagi hari ini dipulihkan dalam nama Yesus. Bukankah firman-Mu berkata di dalam Mazmur 91, Engkau adalah kota benteng kami, Engkaulah perlindungan kami. Segala sakit penyakit tidak ada pada kami Tuhan, karena Engkau membentengi kami, Engkau memagari kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Biar kami tidak pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Biar kami tidak pernah berhenti percaya bahwa mujizat itu masih ada. Terkadang kami Tuhan ragu. Terkadang kami bimbang Tuhan di tengah-tengah badai gelombang yang kami hadapi. Yang melanda di depan kami Tuhan. Tapi ketika Tuhan firman-Mu itu turun. Ketika firman-Mu itu hadir memenuhi kami Tuhan. Dan ketika kami berdoa dengan iman. Ketika kami berdoa dengan percaya. Kami percaya Tuhan segala sakit penyakit, pergumulan masalah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan tolong. Biarlah Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Setiap kami boleh selalu memiliki kerinduan haus akan Engkau Tuhan. Haus akan kebenaran firman-Mu. Haus akan terlebih-lebih hadirat-Mu Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, ada mujizat, ada kuasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap hari demi hari Tuhan kami boleh terus berdoa dan berdoa Tuhan. Karena doa adalah napas kehidupan kami ya Tuhan. Karena doa adalah doa adalah jalan kami untuk berkomunikasi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami berdoa Tuhan, setiap janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat pagi hari di pada yang pertama ini Tuhan. Biar Engkau mengurapi setiap kami, terlebih-lebih hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang Kamu sampaikan boleh Tuhan berakar dan bertumbuh di tempat ini Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan secara khusus. Biarlah Tuhan bukan hamba-Mu yang berbicara Tuhan, tapi Roh-Mu yang berkata-kata Tuhan. Sekali lagi Tuhan urapi kami. Terima kasih Tuhan. Bagimulah pujian, bagimulah hormat, bagimulah kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu, masih berdiri ya? Ya masih berdiri ya. Haleluya. Nah ini momen kita merdeka Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya katakan Indonesia Bapak Ibu berkata begini, merdeka, merdeka. 2 kali merdekanya.
Bisa Bapak Ibu ya? Bisa? Kalau Pak Tarigan aja semangat dia. Walaupun udah penasihat kita, dia lebih semangat. Harus kita lebih semangat yang lebih muda, amin? Amin? Masih Bapak Tarigan lebih semangat lagi. Oke. Indonesia Merdeka, merdeka. masih ada yang bingung Bapak Ibu. Masih ada yang bingung. Hari Rabu kemarin kita kan udah merdeka. 77 tahun Indonesia. Kalau bangsa kita merdeka, apalagi kita. Amin? Oke ya. Indonesia Merdeka, merdeka. haleluya, berikan tepuk tangan bagi itu. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam. Salam. Haleluya. Ya, kita bersyukur pagi hari ini boleh berada di ibadah yang pertama. Saya percaya oleh karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Maka hari ini saya dipercayakan oleh Bapak Gembala kita untuk membawa firman Tuhan di minggu ketiga ini ya. Walaupun di minggu pertama semestinya saya. Tapi sudah itu sampai di minggu pertama tapi berubah ya di minggu tiga. Saya percaya Bapak Ibu. Ya, ketika kita dipercaya untuk menyampaikan siap sedia setiap saat. Amin. Karena kita adalah pasukan-pasukannya Kristus, tentaranya Tuhan. Ya, jadi kalau tentaranya Tuhan lemah, berarti gak tentara namanya. Namanya apa? Ya saya nggak tahu. Terjemahkan sendiri Bapak Ibu. Yang saya tahu kalau tentara itu siap tidak siap, sembilan, katanya kan? Iya. Kalau ada waktu ditanya sama komandannya, siap katanya. Oh, maaf komandan lagi nggak siap ya, langsung suruh pulang itu. Udahlah, kau nggak cocok kau di sini katanya. Kenapa? Karena lu suruh siap nggak siap. Amin. Saya percaya setiap kita adalah tentara-tentara Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu, di bulan ini tema daripada gereja kita itu adalah perawatan dan pertumbuhan melalui doa. Saya percaya setiap kita bisa berdoa. Dan saya percaya setiap kita tidak ada yang tidak bisa berdoa. Ada yang tidak bisa berdoa hari ini, Bapak Ibu? Tidak ada, semuanya bisa berdoa, amin? Aminnya sedikit, berarti kurang percaya. Ada yang tidak bisa berdoa? Semuanya bisa berdoa, amin? Saya percaya semua kita berdoa Bapak Ibu. Enggak ada yang pintar berdoa. Karena Alkitab berkata, apa yang kau ucapkan itu adalah doa. Ya kan? Ya aku nggak bisa aku berdoa kayak Ibu Syariani. Pendoa memang mantap kali kalau aku tengok doanya gitu. Percaya Bapak Ibu, apa yang kita doakan, apa yang kita ucapkan, itu sudah doa. Sama-sama katakan amin. Jadi jangan takut, jangan ragu. Ya, karena doa itu adalah salah satu napas kehidupan bagi kita orang percaya. Dan doa adalah bukan salah satu, jalan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Karena face to face, ya kan? Saya dengan Bapak Ibu secara manusia bisa berbicara. Tapi melalui Tuhan kita berbicara dengan doa. Ya, jadi ketika kita lemah, maka saya angkat pujian tadi memang Bapak Ibu. Pagi ini saya sangat lemah sekali. Tapi hampir tadi pagi saya mau telepon Pak Gembala. Pak aja lah Pak firman Tuhan. Saya hari ini kayaknya gak kuat kali nih. Gitu. Tapi saya hamba Tuhan. Saya pendeta gitu kan. Kok lemah kali gitu kan. Serius Bapak Ibu. Ada karena ada satu hal ya kan. Saya duduk tadi pagi berdoa jam 4:30. Tuhan, aku tahu Tuhan. Aku masih muda dan aku belum memiliki pengalaman-pengalaman yang lebih dewasa. Tapi yang ku tahu Tuhan bahwa Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku. Engkau tidak akan pernah membiarkan aku dipermalukan oleh orang lain. Nah saudara, saya menyembah dan saya bacakan Mazmur 91, 1 sampai 10 habis. Hati saya mulai tenang dan saya mulai semangat kembali. Saya mulai bersuka cita kembali. Nah Bapak Ibu, terkadang memang kita lemah. Kenapa? Karena pergumulan, masalah. Tapi satu hal Bapak Ibu, ya satu hal yang saya tahu, hanya satu jawabannya, yaitu Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus. Saya naikkan penyembahan saya menaikkan doa saya, Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Saya dibuatkan kembali, saya dipulihkan kembali. Nah Bapak Ibu, langsung saja kita buka firman Tuhan. Maka tema hari ini, semestinya ini enggak
tema doa yang saya bawakan. Saya sudah siapkan minggu yang lalu, tapi hari Jumat yang lalu muncul ini. Maka tema saya buat hari ini doa dengan iman. Mari kita buka di dalam Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Kita bacanya sekali bergantian. Mazmur 25 ayat 1 sampai yang ke-10. Yang sudah dapat bisa sama-sama katakan amin. Ya. Yuk, Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Ayat kedua. Ayat yang ketiga. Ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. 4. Ayat 5, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkau-lah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ayat 6. Ayat ke-7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Ayat 8. Ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ayat 10 sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3, ya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatan. Sama-sama katakan amin. Nah Bapak Ibu, pada waktu hari Jumat yang lalu saya yudisium. Ya. Nah pada waktu saya diselempangkan yang namanya selempang Anda wisuda, sah, sarjana. Tiba-tiba air mata saya mengalir dan saya teringat. Dan saya katakan, dan tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya begitu ya. Dan saya katakan doa itu ketika dilepaskan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nah pada waktu disampaikan itu air mata saya tiba-tiba diingatkan. Engkau ada yang doakan pada waktu engkau bisa sampai hari ini. Ada yang melepaskan doa dengan iman kepada engkau pada waktu engkau bisa sampai hari ini. Nah pada waktu itu saya langsung ingat. Bukan lain, bukan siapa-siapa, dia hamba Tuhan tempat ini, dia pengerja. Saya teringat langsung wajahnya, namanya, yaitu Pak Naru Simamora. Jadi Bapak Ibu, pada waktu di tahun 2014, maka saya ditunjuk menjadi koordinator FA. Beliau pada waktu itu menjadi koordinator pemuda. Jadi setiap kali ketika saya bertemu dengan beliau, maka beliau berkata, "Cemana Pak PDP? Cemana Pak Sarjana Teologi?" Apa Pak? Saya belum PDP Pak, saya belum sekolah. Iya, doa ini, iman ini, kok harus bisa jadi PDP? Kok harus bisa sarjana teologi ya? Tahukah Bapak Ibu, saya senyum-senyum, mana mungkin saya bisa kuliah, mana mungkin saya bisa jadi pejabat. Saya tidak tahu apa-apa Pak, saya hanya melayani Tuhan aja sudah syukur saya bilang kan. Dan tidak sampai di situ Bapak Ibu, setiap kali saya melayani pemuda, pada waktu beliau menyampaikan 2 berkat. Dan beliau berkata begini, berkati hambamu PDP Roy Martin Huta Barat, sarjana teologi. Saya duduk di sana, saya senyum. Saya akan amin, saya bilang, tapi saya geli gitu ya. Karena saya belum PDP, saya belum pejabat, saya belum sekolah, sudah dibilang sekolah. Dan saya diingatkan kembali pada bulan inilah bulan di mana tema kita dengan doa. Ternyata Bapak Ibu, saya mendapatkan sesuatu, doa itu sangat penting. Doa itu pada waktu dilepaskan tidak akan pernah sia-sia. Wow, saya terheran-heran dan saya menangis air mata. Tiba-tiba, saya mungkin udah lupa pun itu, karena saya nggak serius nanggapinya. Saya bilang amin aja pada waktu itu Bapak Ibu. Karena mungkin, jangankan kuliah, makan aja ya kan cukup sudah luar biasa banget. Ini kuliah lagi, belum lagi Sumatera esok jauh 2 jam.
Kalau naik angkot aja udah 20.000 PP, ya kan? Belum lagi, begitulah kira-kira. Jadi gak mungkin lah, saya senyum-senyum aja. Jadi Bapak Ibu tidak berhenti Pak Naro itu selalu melepaskan doa dengan iman kepada saya. Walaupun saya hanya ya, amin, saya bilang itu aja. Karena beliau memang selalu tipenya seperti itu begitu ya. Jadi saya ya saja seperti itu. Tapi saya pada waktu Yudisi Hari Jumat lalu Bapak Ibu, tiba-tiba yang diingatkan Tuhan Bapak itu gitu. Wow, ketika doa dilepaskan oleh hamba-hamba Tuhan, itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Tuhan terima kasih. Saya langsung terdiam gitu. Saya tunggu waktu diselempangkan itu. Saya lupa, tapi kok saya nggak pernah ingat. Mungkin dia pun udah lupa itu. Mungkin pun beliau ini ketua waktu di kurator pemuda, mungkin beliau ya. Hari ini beliau tidak bisa hadir, rasa beberapa bulan ini karena beliau tidak kurang baik dalam keadaannya. Tapi luar biasa Bapak Ibu ternyata doa itu. Setiap kali, bahkan kita jumpa ngobrol-ngobrol, cemana Pak PDP, cemana Pak Sarjana Teologi, ya, bukan semua saya sama Pak Moti, Pak Marbun juga selalu dia berkata, kita saling cerita-cerita Bapak Ibu. Tak kenapa waktu hari Jumat yang lalu, saya diingatkan. Nah di ayat ini dikatakan begini, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, artinya kadang kita bimbang dengan doa kita sendiri, kadang kita ragu dengan doa kita sendiri. Kenapa? Karena gak mungkin. Makanya tema saya doa dengan iman. Bukankah Alkitab berkata iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan pagi, siang, sore, dan malam, Mazmur berkata, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Wow. Kenapa kita bimbang? Karena gak yakin kita. Saya aja gak yakin kemarin kok. Dan kenapa saya kembali katakan lagi, doa ketika dilepaskan itu tidak akan pernah sia-sia. Di tahun 2020 sama 2021 saya ambil cuti 2 tahun Pak. Karena money tidak ada. Karena di situ pas penyusunan skripsi. Kata orang-orang, bukan kata orang rupanya. Di situ, IPA sudah Mas Ude katanya kan. Sudah, IPA sudah katanya. Wow, betul juga. Saya ambil cuti 2 tahun. Semestinya saya ini kan angkatan 2016. Jadi mestinya wisudanya tahun 2020 Pak. Jadi saya ambil cuti 2020 sama 2021. Dan pada waktu saya ambil cuti itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau tolong aku memasuki tahun 2016 kuliah dan biaya bisa. Dan sampai hari ini Tuhan. Maka di tahun 2020 nanti Tuhan aku juga akan bisa menyelesaikannya. Saya bilang. Saya berdoa singkat karena saya melihat keadaan. Serius saya melihat keadaan Bapak Ibu. Loh, halo, kita kan kadang-kadang seperti itu loh. Kita melihat keadaan, enggak mungkin kok keadaan kita seperti ini. Tak hona lope, wisuda. Iba sudah tak hona, orang patenggel huhu kata orang kita di kampung kami kayak gitu kalau ngomong Bapak Ibu ya. Di kampung kami, enggak tahu di kampung Bapak Ibu. Di kampung kami kayak gitu, saya jujur aja. Ya, saya lihat, enggak mungkin. Tapi Alkitab berkata, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kadang-kadang terheran-heran dengan anak saya. Dia kalau doa makan bukan hanya doa makan, doa pelepasan, doa pengurapan, doa kesembuhan. Jadi kalau berdoa dia, Tuhan Yesus berkatilah makanan ini, kuduskan, sucikan, sembuhkan pada mulanya. Haleluya, amin. Udah dia doa pengurapan, doa kesembuhan, liturgi lagi. Karena selalu kita ajarkan dia nanti kalau liturgi ya, waktu Natal ya.
Apa liturginya papi? Pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi. Amin. Jadi setiap kali udah pun kita ajari berdoa, dia selalu mengucapkan itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang dewasa yang gak bisa berdoa, sungguh terlalu namanya itu. Kan? Sungguh terlalu lah. Anak saya masih usia 3 tahun. Ella, itu kalau udah ngambil piring, ngambil nasi, jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus, berkati makanan ini, kuduskan, sucikan, sembuhkan, pada mulanya, haleluya, amin. Saya bilang, kok disembuhkan? Kok pada mulanya? Iya, kan papi firman Tuhan pada mulanya. Sembuhkan supaya sehat-sehat kita. Kalah aku sama anakku kadang-kadang kayak gitu Bapak Ibu. Jadi artinya Bapak Ibu, tidak ada yang tidak, dijawab Tuhan doa kita. Semua dijawab Tuhan, tergantung kitanya. Kenapa kita bimbang? Kenapa kita ragu? Kita gak sabar. Loh, serius, kita gak sabar. Aku aja gak sabar Bapak Ibu. Dulu, ya kan, dulu. Tapi sekarang ketika aku mulai Tuhan singkapkan pelan-pelan. Oh iya Tuhan, doa itu luar biasa rupanya. Ketika kita sakit, kita berdoa, Tuhan sembuhkan. Ya, amin Bapak Ibu. Nah banyak orang percaya, saya menulis tadi nih. Jadi karena hari Jumat memang saya tulis tiba-tiba karena Tuhan kasih hikmat, ya saya sampaikan. Banyak orang percaya yang rajin berdoa, bahkan berdoa dengan imannya. Tetapi sangat disayangkan saat menantikan jawaban doa dari Tuhan mulai bimbang. Kenapa? Karena tidak sabar menantikan jawaban doanya. Serius Bapak Ibu, karena kita tidak sadar selalu, maunya kan kita mengatur Tuhan Yesus, maunya Tuhan kayak gini. Kok jadi kita yang ngatur kadang-kadang Tuhan Yesus kan? Maunya kayak gini Tuhan. Padahal lo tahu bahwa dia yang ngatur kita pula yang mengatur kita. Tuhan, pandai-pandaian kadang-kadang kita Bapak Ibu. Iya kan? Serius sekali Bapak Ibu ya. Serius sekali, jadi takut saya. Saya bukan marah-marah Bapak Ibu, tapi saya lagi khotbah karena saya dipercayakan hari ini. Amin. Haleluya. Masih bersuka cita? Iya. Ya. Kenapa ya? Karena tidak sabar menantikan jawabannya. Serius, saya pun kadang-kadang seperti itu. Tapi saya bertobat. Kau hamba Tuhan, mau gak sabar kau katanya. Oh iya Tuhan, ampuni Tuhan, aku bertobat. Haleluya. Nah, ada satu contoh Bapak Ibu, ya. Ternyata setiap kita ini adalah punya kuasa untuk berdoa. Ya, di mana bulan ini juga Nabi Elia itu sedang dikumandangkan. Siapakah Nabi Elia? Nabi Elia adalah orang biasa. Katanya, bukan kata Alkitab berkata, kita sama seperti dia. Manusia biasa. Tapi pada waktu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, langit jadi mendung, hujan akan turun. Turun Bapak Ibu. Elia orang yang biasa sama seperti kita. Artinya Bapak Ibu, setiap kita yang ada di tempat ini, kita punya kuasa. Katakan amin. Kita punya kuasa, katakan amin. Ya, jadi ketika ada yang sakit, enggak ditelepon lagi Pak Artono, Pak Gembala kita ya kan, Pak, telepon dulu Pak. Ada yang ini, wah, bukankah aku Nabi sama seperti Elia? Lalu sembuh. Amin Bapak Ibu. Mari kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Nah, Abraham mengalami ujian dalam penantiannya akan pengenapan janji Tuhan. Kita tahu kisahnya ya. Nah, kita baca dulu ayatnya ini ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Artinya Bapak Ibu, kalau kita ragu-ragu, kalau kita bimbang, kalau kita nggak percaya, apa kata Tuhan? Sebab orang yang mendua hati tidak akan. Sikit amin ya, sikit bilangnya nggak apa-apa Bapak Ibu. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau udah dua, contohnya kita berpikir, sembuh nggak nih, sembuh nggak? Jadi Bapak Ibu kemarin waktu habis yudisium kami langsung dicoba. Ya kan, ya kau kan sarjana teologi ya, kalian mau lulusan kan nih. Tahu Bapak halaman Sumatera itu yang rumput-rumput tempat parkir itu kan? Ada yang kerasukan setan, 2 orang sekali langsung dibawa ke situ. Langsung dosen-dosen menatap kami kan. Tugas kalian, aduh
kerasukannya, maaf, bilang, Allah Akbar. Saya bilang sama kawan-kawan saya, kalau nggak bisa kita tombang tangan, kita tombang kaki. Kita bilang, jangan katanya. Ada banyak orang ini, wah kita doa, aku nggak bisa kendalikan aku. Tuh. Kenapa nggak bisa kendalikan aku? Bukan aku yang di dalam aku, jadi siapa? Hantulah katanya. Jadi kalau hantu ngapain aku di sini? Iya, rumahku sudah dihabisi katanya. Udah pergilah kau. Kami pelan-pelan aja ngomongnya Bapak Ibu. Udahlah, pulanglah kau. Jangan lagi kok ada di dalam tubuhnya itu. Kasihan dia. Ada sekitar kami siap itu jam 8 Bapak Ibu. Saya baru pulang jam 9 karena mendoakan rame-rame mendoakannya Bapak Ibu. 2 orang. Ternyata di Sumatera Selatan itu kalau ada jemaatnya yang seperti itu dibawa ke Sumatera langsung. Biasanya pendoa yang mendoakan ini kita langsung disuruhnya mendoakan di situ Bapak Ibu. Keluar sebuah bahasa. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada waktu dilepaskan doa tadi, akhirnya dia sadar. Dia sadar dan tahu dia siapa namanya. Dia pulang. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Diuji langsung Bapak Ibu. Ada ya teman-teman saya juga udahlah tugas kalian aja itu pendeta-pendeta. Bapak kan sudah PDP gitu. Jadi kalau kau belum PDP nggak bisa. Ya bisa sih, cuman Bapak di depan katanya. Ayo sama-sama kita bilang. Karena laki-laki Bapak Ibu. Dia kalau bahasa Ibrani-nya ngurpas jadi sana, ngurpas. Kalau bahasa Indonesia-nya ngurpas. Pokoknya ngurpas lah di halaman itu kan. Ngurpas dia ya, namanya belum biasa dalam terjun pelayanan biasa hanya kuliahan aja ya kan, materi-materi yang dipelajari belum praktek, ya kan bingung dia. Jadi karena kita udah biasa, Bapak di depan. Oke, saya bilang. Tapi kalian nanti yang duluan ya, saya bilang. Janganlah. Udah bilang Bapak duluan, aku pulang di depan katanya. Ayo, saya doakan Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Masih anak muda. Anak muda disembuhkan Tuhan. Artinya Bapak Ibu, apa? Doa pada waktu dilepaskan dengan iman, itu tidak akan pernah sia-sia. Yakobus katakan tadi begitu. Hendak kita jangan bimbang, jangan ragu. Oh udah kau aja lah. Oh udah kayak gitu Bapak Ibu, percayalah. Bukan setan yang takut, dia yang takut nanti. Ya kan? Ini gampang. Oh kayak gini rupanya lulusan STT ini ya kan kacau. Iya. Tapi saya bilang, ayo sama-sama kita doakan. Abraham Bapak Ibu, berapa puluh tahun dia menantikan Ishak? 90 tahun. Dia tidak melihat ada sedikit pun tanda-tanda bahwa dia akan mempunyai anak. Bahkan ketika Yesus berbicara dengan Abraham, istri Abraham di balik layar, terketawa-ketawa. Abraham, kata Yesus, engkau akan mempunyai anak sebanyak bintang di laut dan sebanyak pasir di pinggir laut. Sebanyak bintang di langit. Ya, puji Tuhan, Bapak Martahan masih semangat kompak dia. Saya suka seperti itu Bapak Ibu. Jadi enak dia nyambung ya kan. Jadi nggak saya yang menikmati. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Datang si Sarah. Tuhan, yang kau kiranya aku masih anak gadis. Udah 90 tahun ini geng, katakan kalau bahasa sekarangnya kan begitu kan. Bahasa modernnya, karena kita kan zaman modern ini ya kan, milenial. Kau kiranya aku masih seperti yang dulu. Salah. Serius, saya juga sama seperti yang dilepaskan Pak Naru kemarin kan. Pak Naru. Yalah, ya kan begitu kemarin, serius. Tapi begitu itu terjadi, saya bilang Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya bilang terima kasih Tuhan. Abraham mengalami ujian dalam penantiannya akan pengenapan janji Tuhan untuk berharap, namun ia berharap juga dan percaya. Saudara, kalau dia mengikuti kata-kata, mendengarkan kata istrinya, kurasa si Abraham sudah bimbang. Tapi dia selalu kata, ayolah, percayalah, kata si Abraham. Tapi terjadi, mujizat terjadi. Amin Bapak Ibu. Ada kuasa di dalam doa, amin. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya
mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama kita sama-sama angkat pujian ini dari awal Bapak Ibu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ini doa kita pagi hari ini. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya minta musik saja. Nah Bapak Ibu, kembali saya katakan, doa pada waktu kita lepaskan, pada waktu kita bertindak, itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi kenapa ini saya kembalikan kembali terus, saya putar-putar Bapak Ibu. 2 minggu yang lalu, atau seminggu yang lalu, ya, kami pemuda tidak pernah berpikir dan kami pemuda tidak akan pernah bisa. Jadi hari Jumat malam saya ditelepon, ada seorang hamba Tuhan yang gerejanya luar biasa, memiliki punya yayasan, memiliki peternakan, bahkan tembung itu setengah punya dia. Jadi dia enak-enak aja kalau mengundang artis, ya kan. Jadi Jumat malam saya telepon, "Salam Pak Pendeta," ya Pak Pendeta, sekian kali telepon Pak Gembala besar ini, gue bilang, "Ini ada tamu nih dari Jakarta, artis pemain film Dilan 2 sama pemain film GGS mau melayani, mau nggak di gereja kalian besok di Pemuda?" Gitu. Wih, saya bilang gini, "Gak mungkin lah Pak Gembala." "Kenapa?" "Ya, udah jelas PK-nya nanti gak kemana besar," saya bilang. "Apa yang akan kami kasih nanti? Dan kami pun gak bisa ngundang," kami bilang. "Kenapa? Artis Bob, ada fotonya, ya. Tampilkan Dewi, ya. Jadi enggak, mereka hanya pelayanan aja," gitu. Jadi saya mohon izin dulu sama Pak Martahan kemarin yang nelpon, "Pak, salam Pak, boleh Pak, semestinya Pak Martahan yang melayani di Pemuda. Saya telepon, Pak, mohon izin Pak, boleh nggak ada tim dari Jakarta yang melayani kita di Pemuda?" "Boleh," katanya. Saya telepon, "Siap Pak Gembala." Soalnya mereka datang dan mereka bersaksi. Ternyata mereka ada 6 orang artis ini. Satu ternyata mereka lulusan sarjana teologi ya. Dan bapaknya juga pendeta. Dan bapaknya selalu berkata, "Kau lulusan sarjana teologi ya, tapi kau asik syuting aja, kau bekerja di entertainment, gak sinkron," kata bapaknya. Bahkan dia bersaksi karena yang pembicaranya di situ memang semua mereka bersaksi, tapi satu yang pembicaranya menyampaikan firman Tuhan yang lulusan teologi tadi, dia katakan di dunia entertainment itu banyak tantangan, banyak cobaan katanya. Bahkan kita tidak bisa bawa atribut-atribut rohani, bahkan kalung salib semua tidak bisa kita. Bahkan bapakku sendiri melarang aku untuk entertainment, bekerja di entertainment, syuting. Kenapa? Karena aku akan jatuh dalam pencobaan, dalam dosa. Serius, dia bersaksi Bapak Ibu. Betul-betul luar biasa banget dosanya di dalam entertainment. Suatu waktu ada berdoa buat saya. Saya dijamah Tuhan. Dan saya mulai mengambil inisiatif bahwa ketika ada adegan-adegan yang tidak baik, saya tidak mau. Dan saya bilang sama orang tua saya katanya, sekalipun saya di dunia entertain, saya akan melayani Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Di bawahnya memang kemarin 1 tahunnya, artis juga. Menerima Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Di bawahnya, bahkan dia bersaksi lagi. Orang kita Betawi asli. Wow, saya bilang. Nah, artinya Bapak Ibu, dari tadinya mereka sebenarnya mau melayani Sumatera Resort di Nesgen, tapi mereka tertarik ke sini. Bisa dikatakan berapa orang ada di si Pemuda ini? Kemarin hanya 30 orang. Mereka 6 orang artis datang ke sini.
Artinya Bapak Ibu, saya dikagetkan ternyata di gereja ini ada Tuhan Bapak Ibu. Di gereja ini Tuhan perhitungkan. Di tempat ini Tuhan masih perhitungkan. Wih, wow. Yang baju putih ini pembicaranya, ini pemain GGS, ganteng-ganteng serigala, ini pemain Dilan. Cuman gak mungkin lah datang Iqbalnya, dia kan begini ya kan, gak mungkin dia datang. Ya kita doakan datang dia, ya kan, bertobat dia kan, haleluya. Amin Bapak Ibu. Saya, waktu itu saya terkejut. Dan memang Bapak Ibu sebelum mereka datang, kita sudah mulai dari pemuda. Bang, ayo bang kita mulai pelayanan di PA sekolah bang. Kita masuk ke SMA Negeri 9, kita buat ibadah di sana, kita masuk ke SMA Negeri 16. Abang pengkhotbah ya, aku main semua kita ambil bagian. Nah, baru 2 minggu kita berjalan, tiba-tiba mereka, saya ingatkan Tuhan, ketika engkau melayani orang-orang yang tidak kau kenal, aku akan mengutus yang melayani engkau. Lebih dari yang luar biasa. Wow, saya tiba-tiba, ketika mereka bersaksi, mereka juga melayani altar call, mereka didoakan. Saya hanya diam aja di situ. Tuhan, dari Jakarta, secara finansial kami kan tidak mampu Bapak Ibu pemuda. Gak mampu. Bahkan kami hanya bisa ngasih Aqua Indodes. Wih, mereka bilang puji Tuhan katanya. Loh, Indodes Pak, OP 1 ya. Sementara biasa minumannya ya kan, udah tahu lah kita kan begitu, nggak usah disebutkan. Minumannya, dia di situ lah. Tapi yang datang ditengoknya Indodes. Baru rotinya pun roti super, bolu ya kan, dipotong-potong lagi ya kan. Dipotong-potong lagi. Tapi Bapak Ibu mereka semangat pula. Udah rotinya gini, makanan segini, orangnya pun cuma 30 orang. Mereka diundang dengan gereja besar loh. Mereka diundang dengan gereja besar. Gereja ini sering mengundang-undang artis memang untuk saksian. Gereja GPD Marata, mereka baru habis dari GPD Marata. Semestinya mereka ke Rumah Tareso, tapi mereka hadir ke sini. Dan saya melihat Tuhan, ternyata di gereja kami, di pemuda ini, ada Tuhan. Maka saya mendorong anak-anak muda semua yang tempat ini. Datang pemuda. Engkau tidak tahu kapan berkat itu datang kepada kau. Ketika doa dilepaskan, tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah kembali begitu saya. Amin Bapak Ibu, saya terkejut. Tapi memang ya itulah tadi ya kan. Sehabis ibadah, lebih lama fotonya daripada khotbahnya, kan begitu. Serius, jadi anak-anak muda semua foto, saya sudah pening Bapak Ibu. Saya serius, saya nggak ada foto sama mereka. Karena kalau tadi Tuhan Yesus datang, nggak maulah foto bareng ya kan. Ini kalau artisnya bagi saya lebih bagus sama saya foto dengan Pak Bambang, sama Pak Niko ya kan. Kalau sama artis bagi saya udah biasa. Tapi kan anak muda tadi, memang ya anak muda memang namanya anak muda ya kan. Jadi berasa pun dia karena kau tengok dari wajah orang itu udah agak mulai apa ya kan, gak enak. Orang Kupang teklet ya kan. Sini dulu kakak teklet. Tapi enggak sekali Bapak Ibu, satu orang 10 kali fotonya. Gue bilang awas memori kalian penuh dengan foto orang itu. Sisakan besok, siapa tahu datang besok Ariel Noah, gue bilang kan. Ketawa orang itu. Ya serius Bapak Ibu, gak bohong saya. Lihat kembali kan, saya tidak ada berfoto dengan mereka. Tapi anak-anak muda semua di sini, haleluya. Kesempatan pikir ya kan. Berkat, saya bilang sekalipun kita gak diberkati dengan berkat jasmani Bapak Ibu. Itu berkat yang luar biasa. Menambah semangat kita, motivasi kita untuk kita melayani Tuhan. Mereka yang artis saja bisa melayani Tuhan. Mereka yang sibuk dengan entertainment, syuting-syutingnya bisa melayani Tuhan. Bisa membawa jiwa, apalagi kita yang banyak waktu melayani Tuhan. Pada waktu doa itu dilepaskan, itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Yang saya temani foto Bapak Ibu, bapaknya, pendeta juga. Sama mereka gak berfoto saya. Siapa kali rupanya, bilang gitu kan. Agak sombong lah dikit, namanya pendeta, ya kan. Siapa kali rupanya, lebih tinggi aku daripada kau, bilang gitu. Serius, tanya mereka, gak ada foto saya sama mereka. Bahkan ayolah Pak Pendeta, kita foto sekali gitu ya. Udahlah, kalian aja itu, dibilang artis-artis yang melayani tadi kan. Ayolah Pak Pendeta, gitu. Tidak, saya sama bapakmu saja. Karena ikut bapaknya memang. 6 mereka artis tadi, 1 bapaknya ikut juga yang apa namanya, menopang mereka lah begitu. Saya foto sama bapakmu aja. Senyum ada yang beginilah, ada yang sampai lupa dia kayak mana, apa namanya, wajah hidungnya, mulutnya kan, ini dah. Gitu. Berasa, aduh ya, nama itu anak muda. Saya percaya, biarlah mereka semakin semangat lagi. Amin. Amin Bapak Ibu. Semuanya diberkati, amin. Nah, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna
Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Percayalah Bapak Ibu, apa yang tidak pernah timbul dari pikiran kita dan hati kita, itu yang akan Tuhan sediakan. Pada waktu kita melayani orang-orang, saya percaya Tuhan akan mengirimkan orang-orang melayani kita juga. Amin Bapak Ibu, ini terjadi. Makanya bulan ini hampir mujizat, artinya mujizat dalam pelayanan. Hikmat Tuhan itu, luar biasa banget saya bilang. Tidak pernah dipikirkan Bapak Ibu. Dan saya mengambil kesimpulan, Tuhan ada di tempat ini. Tuhan memperhitungkan gereja ini. Dari Jakarta yang tidak tahu, yang kita tidak kenal bisa datang. Amin Bapak Ibu. Nah di dalam, yuk mari kita buka di dalam Roma, waktunya berjalan terus ya. Roma 4 ayat 19 sampai 21. Yuk kita baca di dalam Roma 4 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, yang seperti yang saya katakan tadi. Ya, iman Abraham tidak lemah. Sekalipun dia tahu istrinya sudah tua, sudah tuwek, ya kan? Sudah mati pucuk kata Allah. Lanjut. Ya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Tuhan yang berkuasa Bapak Ibu. Dia tidak akan pernah ingkar janji. Sekalipun kita ingkar janji, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Amin. Serius. Ayub ya, di dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan begini. Yuk langsung biar cepat. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Kita tahu Ayub Bapak Ibu. Kalau kita lihat penderitaannya, tidak ada yang dialami manusia sekarang. Seperti yang dia alami penderitaan orang Ayub. Tapi masih ada iman, masih ada doa di dalam hatinya, masih ada doa yang dikeluarkan dari mulutnya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal, kata Ayub. Saya katakan amin. Berani gak kita bilang kayak gitu? Haleluya. Kita pasti berani, amin. Kenapa? Karena kita punya janji Allah. Amin Bapak Ibu. Nah, keyakinan penuh adalah lawan dari kata bimbang. Ketika kita yakin sepenuhnya kepada Tuhan, maka tidak ada kesempatan untuk ragu. Jadi ketika kita percaya, ketika kita yakin, jangan ragu lagi Bapak Ibu. Raju terus, jalan terus, ya kan? Karena percaya, tapi jangan sepangkaron, ya kan? Ya yakin tapi pakai hikmat, pakai firman Tuhan. Jangan pakai akal budi kita. Kalau pakai akal budi kita nanti nabrak tembok kita nanti. Kalau kita jalan terus. Tapi ketika ada firman, maka firman akan mengajari kita, maka firman akan menuntun kita. Amin. Ya. Lanjut terus, mari kita buka di dalam Mazmur, ya. Mazmur 56 ayat 9. Ya, Mazmur 56 ayat 9 sampai 10. Apa yang terjadi Bapak Ibu, ya? Setiap doa-doa kita dinaikkan, ya. Mazmur 56 ayat 9. Ya. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ya. Ayat 10. Ayat 10. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru, aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Artinya Bapak Ibu, setiap doa-doa yang kita naikkan, setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, ternyata sudah ditulis sama malaikat-malaikat. Sudah didaftarkan. Tapi masalah jawabannya, iya nunggu waktu. Ya, seperti saya tadi ya kan. Sampai saya buat di status WA saya memang. Hasil doa 2014. Saya bisa bisu-bisu. Jauh juga kan. Ini 2014, ini 2022. Ternyata
kalau saya pikir-pikirkan kemarin, ternyata kau sudah pikir-pikirkan ternyata Bapak Ibu. Alkitab itu memang benar. Apa yang tidak kamu pikirkan, apa yang tidak timbul dalam hati kamu, itu yang Tuhan sediakan katanya. Pas sekali memang. Betul, amin kali. Terjadi Bapak Ibu. Ya. Jadi setiap mundur sedikit ayat 9 dikatakan tadi ayat 9. Nah, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Jadi setiap doa kita dengan air mata kita Bapak Ibu, Tuhan tampung di kirbatnya. Artinya Bapak Ibu, setiap doa-doa kita diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia pada waktu doa itu dilepaskan. Jangan pernah berhenti berdoa. Satu ayat lagi Bapak Ibu. Di dalam Yesaya 40 ayat 31. Saya akan tutup di sini. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Ayat 31 Bu. Yesaya 40 ayat 31. Ini 3, satunya kurang. Ini baru pas. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari-lari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Biarlah setiap kita Bapak Ibu selalu menanti-nantikan Tuhan. Selalu pengen dekat dengan Tuhan. Selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Karena pada waktu kita terus menanti-nanti Tuhan, kita bukan semakin lemah, tapi kita akan semakin kuat. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Sampai kapan kita berdoa? Sampai akhirku menutup mata. Itu, ya kan? Karena kita gak bisa berdoa lagi di situ Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat tak berdaya, biarlah firman-Mu ya Tuhan yang selalu taburkan di tempat ini. Bila Tuhan boleh terus berdoa-doa, kami boleh terus menanti-nantikan Tuhan. Kami boleh terus melepaskan doa-doa karena doa itu dilepaskan tidak akan pernah kembali sia-sia Tuhan. Ketika kami berdoa, ada mujizat yang Tuhan akan terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa kami terus Tuhan masuk dalam hadirat. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Bapak. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Roy Huta Barat. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan Tuhan, itu boleh membangun setiap kami Tuhan. Iman kami dibangkitkan Tuhan. Untuk kami boleh terus berdoa dengan tidak jemu-jemu kepadamu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan sampai sesuatu terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh doa Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Bagi setiap umat-Mu di tempat.
sehingga kami boleh lebih lagi berdoa dan senantiasa berdoa kepadamu Tuhan, sebab daripadamu lah jawaban hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Pakai hamba-Mu Tuhan dengan lebih lagi Tuhan, kiranya pengurapan, pewahyuan daripadamu itu boleh turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarga besarnya, istri dan anaknya Tuhan. Tuhan yang memenuhi mereka dengan kelimpahan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami pada pagi menjelang siang hari. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah berkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan warta tambahan di tempat ini sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Shalom Bapak Ibu. Berikut warta sepekan, Minggu tanggal 21 Agustus 2022. Teknis pelaksanaan ibadah di tanggal 28 Agustus 2022 berlangsung tetap 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama pukul 9 sampai dengan selesai, ibadah yang kedua pukul 45 sampai dengan selesai, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemudian ibadah FA berjalan seperti biasa setiap minggunya, waktu dan tempat sesuai dengan FA masing-masing. Kami mengajak bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dengan FA untuk boleh bergabung dengan FA yang terdekat dengan rumah saudara. Selanjutnya doa terobosan yang diadakan setiap hari Rabu, waktu dan tempat dimulai pukul 20 WIB. Kami mengajak seluruh pengerja untuk terlibat di dalam doa terobosan ini dan juga terbuka untuk umum. Kemudian ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 WIB. Kami mengajak dan menghimbau kepada anak-anak muda, seluruh anak muda untuk ikut ibadah di pemuda ini. Kemudian sekolah minggu dan junior church jadwal ibadah sesuai dengan ibadah raya. Untuk kotak G5000 mendukung dana pembelian gereja, dana yang terkumpul di bulan Agustus minggu yang kedua berjumlah 295.000. Kemudian yang terakhir kami juga tetap mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara untuk masalah benih iman. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan benih iman untuk rencana pembelian gereja dapat menghubungi diakon diakonis, dan bagi Bapak Ibu yang sudah berkomitmen bisa menghubungi Ibu Bendahara Ibu Pangaribuan. Demikian nota tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Bapak kita. Berkat damai sejahtera berlimpah-limpah dari Bapa di surga, serta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, itu yang menyertai kehidupan kita, mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus kembali menjemput kita di awan yang permai. Mari setiap kita diberkati percaya, bersama-sama dengan saya kita katakan, amin. Shalom Bapak Saudara, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.